Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Qala wa min hikmati rabbi ta'ala fi adami hidayati Abi Talib ila al-Islam liyubayyin li'ibadihi anna dhalika ilayhi wa huwa al-qadir alayhi duna man siwah. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Abi Talib ke dalam Islam, adalah untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa urusan itu milik Allah semata. Wa huwal qadir. Dialah Allah yang ala kulli syai'in qadir. Yang maha kuasa. Yang menentukan. Tidak ada yang selainnya. Qanifidina azakumullah. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat kita sedang membahas tentang kasus Abu Talib ketika didatangi kematiannya atau tanda-tanda kematiannya. Rasulullah SAW berharap kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Qul ya am la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Sedangkan dua orang musyrik menginginkan agar Abu Talib tetap di dalam agama nenek moyangnya, agama syiriknya. Ataraghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka, benci kepada agama nenek moyangmu? Ila akhirih. Dan ternyata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah sampai matinya. Maka Allah SAW sedih. Paman yang diharapkan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena banyak membela, banyak membantu, ternyata tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, yang berarti mati dalam keadaan kafir. Maka Allah hibur dengan kalimatnya, dengan ayatnya yang diturunkan oleh Allah SWT. Yaitu kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya bukan engkau yang menentukan takdir, tapi aku, kata Allah, yang menentukan takdir. Ini hikmah. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib. Liyubayyin li'ibadihi anna dhalika ilaih. Agar Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa urusan hidayah di tangan Allah sendiri. Tidak ada yang lain. Hanya Allah yang menentukan. Falau kana 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulubi wa tafrijil kurub ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman Al-Utsyaikh, atau lebih tepatnya kata Syekh Sulaiman Al-Utsyaikh. Sulaiman yang menulis pertama, Syekh Abdurrahman Al-Utsyaikh yang meringkasnya dari Fathul Majid. Yang tadinya tulisan Syekh Sulaiman dengan judul Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Diringkas oleh Syekh Abdurrahman menjadi Fathul Majid. Nah, qala rahimahullah, kata beliau, kalau saja Nabi punya hak menentukan, kalau saja Nabi punya kekuasaan untuk menentukan hidayah, untuk memberikan hidayah pada hati-hati, atau melepaskan kesusahan-kesusahan, atau bisa mengampuni dosa-dosa, atau bisa menyelamatkan manusia dari adab, niscaya yang paling pantas untuk diselamatkan oleh Nabi, yang paling utama untuk diberi hidayah oleh Nabi, niscaya pamannya Abu Talib. Karena Nabi mencintainya. Tapi Allah katakan engkau tidak bisa menentukan hidayah untuk orang yang kau cintai. Tapi Allah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki.
alladhi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wihi. Karena pamannya itulah yang melindungi beliau, yang menjaga beliau, yang menolongnya, yang berikan tempat untuknya. Tapi qaddar Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Abu Talib tidak memasuki Islam. Fasubhana man baharat hikmatuhul uqul wa arsyada al-ibada ila ma yadullahum ala ma'rifatihi wa tauhidih wa ikhlasil amali lahu wa tajridih. Sungguh maha suci Allah yang hikmahnya sangat luas, mengalahkan apa yang ada di pikiran. Pikiran kita kan sederhana. Abu Talib kan baik, kenapa nggak dikasih hidayah? Titik. Sehingga ada seorang yang bertanya kepada saya ketika di majelis kecil, kajian di Tegal. Ada yang nanya, Ustaz, Abu Talib kan baik, kenapa kok nggak dikasih hidayah? Saya marah waktu itu. Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Takutan dia. Dan majelis jadi sepi, hening. Tanya sama Allah. Allah yang menakdirkan dan Allah yang maha mengetahui apa hikmahnya. Kamu dan saya nggak tahu apa-apa. Kalau diberi hidayah, apa hikmahnya? Kalau nggak diberi hidayah, apa hikmahnya? Allah yang lebih tahu. Pertanyaan seperti ini tidak pantas ditanyakan. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Wala yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Tapi mereka yang akan ditanya. Manusia yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Jangan dibalik. Kenapa engkau berbuat begini ya Allah? Kenapa enggak kasih hidayah Abu Talib? Kenapa engkau beri hidayah si fulan yang ini enggak? Astagfirullah. Allah tidak bisa ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Allah bebas berbuat apapun sekehendaknya. Allahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang diinginkannya, apapun yang dikehendakinya, dan tidak bisa ditanya kenapa. Allah bebas berbuat apapun. Tetapi barakallahu fikum, saya jawab, tetapi kita yakin pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Tidak mungkin Allah berbuat sesuatu tanpa hikmah. Karena Allah memiliki sifat hakim. Ahkamul hakimin. Yang maha memiliki hikmah. Maka Allah tidak beri hidayah Abu Talib, pasti ada hikmahnya. Ada yang diketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui. Tapi kita yakini pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu, menakdirkan sesuatu abathan, sia-sia. Enggak mungkin. Pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala alam. Di antara yang kita ketahui adalah ini. Yang Allah sebutkan sendiri dalam ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menentukan hidayah ya Muhammad kepada siapa yang kau cintai, tidak bisa. Tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya untuk memberikan satu pelajaran penting bahwa hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Nabi berupaya, Nabi berusaha. Tapi yang menakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan selanjutnya, qauluhu fakana akhiru maqala. Akhir dari ucapan Abu Talib adalah ala millati Abdul Muttalib. Al-ahsan fihi rafa'. Yang lebih bagus diirabkan dengan rafa'. Fakana akhiru. Ala annahu ismu kana. Sebagai isim kana. Dan kalian sudah pelajari. Isim kana, marfu', khabar kana, mansub. Fakana akhiru. Maqala. Maka yang akhir dari apa yang dikatakannya adalah baru kemudian jumlahnya. Sebagai apa jumlahnya? Sebagai khabar kana. Karena dia jumlah, maka tidak kita katakan dengan marfu', tidak kita katakan dengan mansub, tetapi kita katakan fi mahalli nasbin. Wa ma ba'daha al-khabar. Berarti jumlatu huwa wa ma ba'daha khabar, tapi khabar kana.
yang mansub, maka kita katakan fi mahalli nasbin. Baik, apa maqulnya atau khabar kananya? Khabar kananya huwa ala millati Abdul Muttalib. Fakana akhiru maqal, maka akhir dari apa yang diucapkannya adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Kira-kira Abdul Muttalib mengucapkan huwa atau ana? Hah? Huwa atau ana mengucapkannya dia? Ana, iya kan? Abu Talib akan berkata saya di atas agama Abdul Muttalib, kan begitu. Tetapi kenapa rawi menyebutkan bahwa dia berkata huwa, padahal maqul. Kalau maqul kan mestinya atas nama yang berbicara. Dia berkata saya di atas millat Abdul Muttalib. Al-zahir anna Abu Talib qala ana. Yang tampak tentunya Abu Talib berkata saya. Tetapi rawinya tidak mau mengucapkan saya. Khawatir ke dirinya. Faghayyarahu rawi. Maka rawi merubah kalimatnya. Bukan lagi saya, tapi huwa. Akhirnya dia berkata, dia ala millati Abdul Muttalib. Lihat sangat bencinya Ahlus Sunnah kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Sangat bencinya kepada kesyirikan sehingga meriwayatkan ucapan orang pun dia khawatir. Dan dia benci, nggak mau. Dia berkata, saya. Bukan saya, dia. Langsung dirubah menjadi dia. Dia berkata bahwa dia ala millati Abdul Muttalib. Istiqbahan lil lafzil madhkur. Karena rawi tidak suka menganggap qabih, istiqbah. Menganggap jelek ucapan tersebut. Wahiyya minat tasarrufat al-hasanah. Dan ini adalah tasarruf yang bagus. Bukan menyelewengkan hadis, bukan merubah riwayat, tidak. Sudah dipahami bahwa itu ucapan Abu Talib. Tentunya dia akan berkata saya ala millati. Tetapi rawi tidak mau mengucapkan seperti itu, maka dia berkata bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Bahwasanya itu tasarruf yang baik dari rawi. Qauluhu wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh, masih Ibnu Hajar, hadza ta'kidun min ar-rawi fi nafi wuqu'i dzalika min Abi Talib. Kata Al-Hafidh, kalimat aba an yaqula la ilaha illallah ini penegasan, takkid, penekanan dari rawi tentang apa yang terjadi dan benar-benar terjadi pada Abu Talib, bahwa dia mengucapkan ana ala millati Abdul Muttalib, yakni menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada takkid. Qala al-musannif rahimahullah. Man huwa al-musannif? Man? Al-musannif al-muallif. Man huwa al-muallif? Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun asy-syarih huwa Syekh Sulaiman al-Syekh Tafsir Aziz al-Habib. Wa Syekh Abdul Rahman yang meringkas. Kalau qultu, saya katakan berarti Syekh Abdul Rahman. Naam. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi ar-radd ala man za'ama Islam Abdul Muttalib. Ada bantahan, kata beliau, terhadap orang yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib. Wa aslafihi, dan salafnya. Maksudnya salafnya pendahulu-pendahulunya. Abdul Muttalib ke atas. Abu Talib, Abdul Muttalib, dan seterusnya. Wa madarratu ashabis su'al al-insan. Wa madarratu ta'zimil aslaf. Di sini, musannif menyebutkan beberapa faedah dari kisah atau riwayat Abu Talib ini. Pertama beliau sebutkan raddun ala man za'ama Islam Abdul Muttalib. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa Abu Talib Muslim, masuk Islam.
maka mereka salah, keliru. Nggak benar. Karena bertentangan dengan ayat dan hadis. Hadisnya sudah kita bacakan, ayatnya sudah kita bacakan. Ayatnya dalam surat Al-Qasas, ayat 65. Sedangkan hadisnya disebutkan dalam sekian banyak riwayat, bahkan dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari. Dan juga dalam Sahih Muslim. Muslim bin Hajjaj, rahimahullah. Di Sahihain, dalam 2 kitab tersahih setelah Al-Quran. Kenapa? Harus memaksa-maksakan diri membela Abu Talib. Yang sudah jelas dalam ayat, engkau ya wahai Rasul, gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu Abu Talib. Kenapa? Memaksa-maksakan diri, apa yang sudah dikhabarkan dalam hadis yang sahih, dalam Bukhari dan Muslim, bahwa dia mati di atas agama Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang berarti ini adalah apa yang dipahami dan diketahui oleh semua para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Kenapa tiba-tiba datang orang belakangan? Menurut saya keluarga Nabi nggak mungkin kafir. Oh, keluarga Nabi nggak mungkin kafir. Abu Jahal nggak mungkin kafir. Abu Lahab nggak mungkin kafir. Padahal disebut dalam Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahab. Nggak mungkin. Kenapa? Apa dalilnya? Bahwa keluarga Nabi nggak mungkin kafir. Mana dalilnya? Mungkin saja terjadi. Tetapi keluarga Nabi SAW yang Islam, yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri, bahwa ini keluargaku, maka inilah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ahlul Bait, termasuk istri-istrinya. Ikhwanifidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu faedah pertama. Bantahan terhadap yang menganggap Abu Talib masuk Islam. Ternyata tidak benar. Yang kedua, madarratu ashabis su. Faedah kedua, jeleknya punya teman-teman jelek. Artinya bahayanya punya kawan-kawan yang buruk. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari kisah ini. Abu Talib melihat Rasulullah SAW. Sepertinya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ada 2 orang teman musyriknya berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Agama Abdul Muttalib? Apakah engkau benci pada agama nenek moyangmu? Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengucapkan lagi, "Qul la ilaha illallah." 2 orang teman buruknya berkata lagi, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Terus demikian. Sampai matinya tetap di atas agama nenek moyangnya karena pengaruh teman-teman jeleknya. Berarti apa faedah yang pentingnya? Madarratu ashabis su. Jeleknya, bahayanya teman-teman yang buruk. Ikhwan fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman membicarakan tentang mereka-mereka yang menyesal dalam neraka, yauma ya'adhdhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ini juga sama. Allah gambarkan penyesalan orang-orang dalam neraka, yauma ya'adhdhu adh-dhalimu ala yadayhi. Ingatlah ketika seorang nanti dalam neraka jahanam atau dalam neraka menyesali, menggigit jarinya sambil berkata, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Dan menyesali ketika dia salah mengambil teman. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Menyesal karena mengambil teman yang salah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Tahu sebab nuzulnya? Alhamdulillah azakumullah. Sebab nuzulnya adalah seorang dari musyrik yang mengundang Rasulullah SAW ke rumahnya dan mengundang masyarakat untuk makan di rumahnya. Semua makan kecuali Rasulullah SAW. Ditanya, "Mengapa engkau tidak makan jamuanku?" Kata Rasulullah SAW, "Engkau bersyahadat, aku akan makan."
Taib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Kul, makan. Makan Rasulullah SAW. Maka terdengar oleh orang-orang musyrikin, apakah engkau mengucapkan la ilaha illallah? Engkau sudah saba'ta? Engkau sudah ikut agama dia? Orang itu menjawab, tidak. Aku hanya menghormati tamu. Buktikan, kata mereka. Buktikan kalau engkau masih benci pada dia. Bagaimana aku membuktikannya? Buktikan dengan engkau ludahi dia di wajahnya. Maka orang ini mencari Rasulullah SAW, ingin meludahi mukanya. Ketika melihat Rasulullah SAW dan dia meludah ke muka Rasulullah SAW, kembali pada dirinya. Dan membekas sampai matinya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Walaupun tidak bisa dipastikan ini penyebab itu, tapi kata para ulama, di antara yang dikisahkan oleh Allah adalah ini. Yauma ya'addu adh-dhalim, dia akan menyesal. Akan menyesal yaumul qiyamah dan akan berkata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Aku disesatkan olehnya setelah datang kepadaku petunjuk, setelah datang hidayah. Aku disesatkan lagi oleh dia. Ini barakallahu fikum penyesalan orang yang salah mengambil teman. Wa usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian semua untuk bertakwa pada Allah dan cari teman-teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalili. Karena seorang itu ikut agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya jelek akan terbawa jelek. Teman dekatnya baik akan insyaallah biidznillah taala akan terbawa jadi baik. Dan alhamdulillah, orang yang memiliki teman-teman yang baik akan selalu diingatkan kepada kebaikan. Dibangunkan ketika salat. Diingatkan kalau dia lupa. Ditegur kalau dia salah. Tetapi kalau dia mendapatkan teman-teman yang jelek, na'udzubillah, akan dibiarkan dia dalam keadaan jelek. Enggak ditegur ketika dia salah. Enggak diingatkan ketika dia lupa. Enggak dibangunkan ketika dia tidur. Ini barakallahu fikum, teman-teman yang jelek. Hendaklah kalian menjadi teman-teman yang baik, yang sama-sama menginginkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Kembali kepada kitab. Madarratu ashabis su. Jeleknya atau bahayanya teman-teman yang jelek membawa Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Wa madarratu ta'zimil aslaf. Dan juga faedah ketiga adalah jeleknya atau bahayanya mengunggul-unggulkan nenek moyang. Bahayanya memuliakan keturunan. Saya turunan Bani Fulan, saya turunan Bani Fulan, saya turunan Bani Fulan. Akhirnya apa? Taklid. Tidak mungkin nenek moyang saya akan salah. Tidak mungkin nenek moyang saya salah keliru. Tidak mungkin. Saya ikut mereka. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang begini. Abu Talib diingatkan oleh dua orang musyrik tadi. Apakah engkau akan menyelisihi Abdul Muttalib? Abdul Muttalib nenek moyangnya atau bapaknya. Seakan-akan kalau dia menyelisihi nenek moyangnya berarti menjatuhkan nenek moyangnya. Menghinakan. Sedangkan dalam hati musyrikin, dalam hati orang-orang Arab ketika itu, sangat mengunggulkan aslafnya. Itu bahayanya. Kalau berlebih-lebihan dalam mengunggulkan nenek moyangnya. Oh, nenek moyang kita adalah begini dan begitu. Sampai ketika nenek moyangmu salah, yang benar ini. Tidak bisa, kamu menghina nenek moyang saya. Akhirnya ditolak kebenaran. Ditolak kebenaran hanya karena membela nenek moyangnya. Allah selamat afiyah. Qala ay idza zada 'alal masyru'. Maksudnya mengutamakan nenek moyang tadi kalau berlebihan. Melampaui batas yang disyariatkan. Kalau menghormati, boleh kita menghormati. Memang wajib kita menghormati yang lebih tua. Bapak kita, kakeknya kakek kita, ila akhiri. Boleh, bahkan disuruh untuk menghormati mereka. Tapi kalau zada 'alal masyru', kalau melampaui batas sampai kemudian ghulu dalam memuja mereka, akhirnya terjadi padanya ghulu, melampaui batas dan menolak kebenaran hanya karena membela nenek moyangnya. Bihaitsu tuj'alu aqwaluhum hujjah. Di mana akhirnya menjadikan ucapan-ucapan nenek moyangnya sebagai hujjah. Yurja ilaiha, dijadikan rujukan.
Inda tanazu', ketika bertikai, dijadikan rujukan. Tetapi nenek moyang kita dari dulu begini. Tetapi nenek moyang kita dari dulu nggak pernah berubah. Begini terus. Dan ini yang terbaik. Selalu dia beralasan dengan nenek moyangnya. Ada dalun. Yang demikian adalah kesesatan. Dan orang tersebut menjadi sesat. Rasulullah SAW. Qauluhu. Faqala Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda. La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Di akhir riwayat disebutkan bahwa Nabi berkata, sungguh akan aku mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa fihi jawazul halifi min ghairi istihlaf. Di sini bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Faedah dari An-Nawawi ini untuk meluruskan. Karena sudah ada dalil yang menyatakan tidak boleh banyak-banyak bersumpah. Bahkan termasuk tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah manusia bergampang-gampang untuk bersumpah dengan nama Allah. Tanpa diminta. Sehingga salaf sangat berhati-hati dari sumpah. Gak berani mengatakan wallahi. Kecuali kalau diminta oleh hakim di pengadilan. Apakah engkau sebagai saksinya siap disumpah? Mau dia bersumpah. Kalau enggak bersumpah. Tetapi nanti di akhir zaman kata Nabi, mereka akan bergampang-gampangan dengan sumpah dan mereka yahlifun qabla an yustahlafu. Mereka bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah, hanya karena menjual barang yang murah. Ini wallahi bagus, ini demi Allah bagus, ini demi Allah enggak ada cacatnya, ini demi Allah, demi Allah, demi Allah. Seperti munafikin yang dikatakan ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka selalu bertameng dengan sumpah, wallahi 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 wallahi. Ittakhadhu aimanahum junnah. Mereka jadikan sumpah sebagai tameng mereka, perlindungan mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Nabi bersumpah? Katanya tidak boleh banyak-banyak sumpah, nggak boleh gampang-gampang sumpah. Jawabannya, di sini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta bersumpah kalau memang diperlukan untuk bersumpah. Bukan larangan haram, nggak boleh bersumpah, tidak. Kalau peringatan jangan banyak-banyak sumpah, na'am. Itu diriwayatkan. Dalam sekian hadis, bahkan disebutkan dalam setiap ayat, sekian banyak ayat, bahwa itu adalah kebiasaan para munafikin. Yang gampang-gampang sumpah. Tetapi bukan berarti tidak boleh sumpah. Boleh bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah, kalau memang ada hajah dan diperlukan untuk penegasan. Dicontohkan biasanya oleh para ulama ketika engkau menerangkan kebenaran. Engkau terangkan kebenaran dengan dalil-dalilnya. Qala Allah, qala Rasul. Sampai kemudian dikatakan, wallahi, demi Allah, hadza ijma'ul muslimin. Boleh apa enggak boleh? Bukan hanya boleh, diperlukan bagi para da'i untuk meyakinkan pendengarnya. Kalau kamu sudah melihat yakin dalilnya, ayatnya, hadisnya, dan aqwalus salafi, ucapan salaf padanya, maka tidak mengapa engkau untuk bersumpah. Wallahi hadza haq. Demi Allah ini adalah kebenaran. Demi Allah ini adalah kebenaran. Demi Allah ini adalah kebenaran. Wallahi la yukhalifu illa kada. Itu juga para ulama sering mengucapkan seperti itu. Demi Allah, enggak menyelisihinya illa mubtadi'un dhal. Ini barakallahu fikum sebagai penegasan. Tidak mengapa untuk perkara yang memang pasti kebenarannya. Dan jika ada hajat untuk meyakinkan pendengarnya bahwa engkau tidak ragu dalam masalah ini, engkau menyatakan wallahi demi Allah. Tanpa diminta. Tapi kalau urusan-urusan pribadi, urusan dagang, jangan main sumpah-sumpah. Murah sekali nama Allah. Hanya untuk masalah 100-200 rupiah, 1.200 rupiah, kamu katakan, wallahi demi Allah saya bersumpah. Bahwa ngapain? Bersumpah hanya untuk perkara-perkara yang seperti itu. Nah, ini faedah dari An-Nawawi rahimahullah bahwa tidak mengapa untuk bersumpah tanpa diminta sumpah,
Wa ka'annal halaf huna litta'kid. Dan sepertinya sumpah ini adalah untuk penegasan. Wallahi la astaghfiranna lak. Sungguh demi Allah, aku akan mintakan ampun untukmu. Al-azam al-istighfar. Tekad beliau untuk memintakan ampun. Apa fungsinya? Tatyiban li nafsi Abu Talib. Agar Abu Talib hatinya tentram dan diharapkan cenderung kemudian berubah pikiran. Berarti ini orang betul-betul mengharapkan kebaikan. Kemudian bersyahadat la ilaha illallah. Itu harapannya. Wa kanat wafatu Abi Talib di Makkah qabla al-hijrah biqalil. Dan beliau Abu Talib meninggal di Mekah sebelum hijrah atau sedikit sebelum hijrah. Qabla al-hijrah biqalil. Berkata Ibnu Faris, mata Abu Talib wali Rasulullah SAW 49 sana. Abu Talib meninggal dalam keadaan Rasulullah SAW berumur 49 tahun 8 bulan. Wa ahada asyar yauman. Abu Talib meninggal umur Rasulullah SAW 49 tahun 8 bulan 11 hari. Berarti berapa lama beliau berdakwah? Atau baru berapa lama beliau jadi nabi? Hah? Nah, 9 tahun 8 bulan 11 hari. Wa tuwfiyat Khadijah, sedangkan Khadijah meninggal radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ummul mukminin, ba'da mauti Abu Talib, setelah wafatnya Abu Talib, bi 8 ayyam, 8 hari setelah Abu Talib meninggal. Sudah beliau sedih kehilangan Abu Talib dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Itu sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu wafat istri yang dicintainya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka itu betul-betul menyedihkan Rasulullah SAW sehingga tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzni. Am al-Huzn, tahun kesedihan. Beliau ditinggal oleh 2 orang yang dicintainya. Bahkan lebih sedih lagi ketika Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi turun ayat yang melarang Rasulullah SAW untuk memintakan ampun. Nabi kan berkata, la astaghfiranna laka malam unha. Aku akan mintakan ampun kalau aku tidak dilarang. Ternyata dilarang oleh Allah. Yaitu pada ayat, maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta.